상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 다 아무런 준비조차 못한 내게 네가 Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Sehat-sehat ya semuanya. Hari ini aku mau beresin belanjaan bulanan kemarin, tapi sebelumnya aku mau review dulu nih, khususnya buat teman-teman yang mau mengakikahkan putra-putrinya tapi nggak punya waktu untuk masak. Teman-teman bisa coba layanan akikah yang profesional dari Bani Akikah. Dengan garansi makanan yang tidak basi dan enak, Bani Akikah hadir sangat terjangkau dan terbukti. Kira happy banget dapat boneka domba ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman akikah melalui Bani Akikah, ini nanti dapat free boneka domba ini. Anak-anak pasti suka deh, gemes. Untuk penyajiannya terdapat paket bento dan paket nasi box. Sekarang aku dapatnya yang nasi box ya teman-teman. Dan inilah isinya. Isinya tuh lengkap banget, dari mulai nasi, lauk, sayur, ada minuman, ada kerupuk, ada juga saus dan alat makan, juga ada untuk cuci mulutnya. Di sini aku dikasih jelly ya teman-teman. Dari segi porsi cukup banyak ya, cukup kenyang juga sih. Bahkan lauknya itu ada 2 macam ya. Ini kayaknya gulai, dan yang satu lagi ini kayaknya bumbu manis gitu teman-teman. Sekarang aku mau coba, tapi yang makannya Abikila. Karena Abikila suka kambing, kalau aku kurang suka kambing ya teman-teman. Nah, ini gulainya. Aku sih nyobain sedikit-sedikit, itu memang enak banget, nggak bau kambing atau domba sama sekali. Bani Akikah ini viral loh teman-teman, kekinian dan beda dari yang lain. Dia juga punya komitmen oke pas, yaitu on time, kenyang, enak, pantas, amanah, dan syar'i. Apalagi punya garansi 100% uang kembali kalau makanan basi. Dalam sebulan dia juga sudah menjual beribu-ribu box. Resepnya juga dari senior eksekutif chef yang berpengalaman lebih dari 20 tahun di Timur Tengah. Gimana rasanya Pak Handi? Enak. Kambingnya empuk, daging kambingnya empuk, sayurannya masih fresh. Enak. Porsinya gimana? Pas ya. Mana jempolnya? Yap, itu adalah review dari Abikila. Dan buat teman-teman yang mau mengakikahkan anaknya dengan menggunakan jasa Bani Akikah, aku udah tulis kontak person WhatsApp-nya di description box, dicek aja ya. Oke, lanjut aktivitas aku. Seperti yang tadi aku udah bilang, aku mau beresin belanjaan bulanan kemarin teman-teman. Rasanya ngiler banget ngeliat Abikila tadi makan ya. Cuman karena aku kurang suka kambing atau domba, jadinya aku nggak begitu banyak makannya. Dan kemarin aku beli telur ya, di video belanja bulanan itu aku beli banyak banget telur teman-teman. Dan ini lagi aku masukin ke tempat telurnya, kurang lebih 3 kiloan lah kemarin aku beli. Dan di Naga itu harga telur masih tinggi, sekitar 29.500 per kilonya, hampir 30.000 lah ya. Mending sih dibandingkan sekitar 2 bulan lalu aku pernah beli, harganya hampir 32.000. Wah, telur lumayan ya teman-teman, harganya mahal. Mudah-mudahan cepet bisa turun lagi deh harganya ya. Beresin belanjaan bulanan aku kali ini itu sekalian sambil bersihin kulkas ya teman-teman. Kayak tadi kan aku bersihin tempat telurnya yang di bagian pintu. Kulkas aku tuh sebetulnya nggak begitu kotor, jadi cukup dilap-lap aja sih teman-teman, nggak sampai yang harus dicuci gitu ya part-partnya. Kayak ini nih part atasnya cuman ada sedikit debu gitu ya, aku lap aja, termasuk part yang bawahnya. Ini juga masih ada sisaan belanjaan bulan lalu. Aku udah sortir juga ya, untuk sayur-sayuran yang udah basi aku buang, dan untuk yang masih bagus aku simpan lagi di kulkas sambil dilap-lap semuanya kulkasnya. Jarang sih teman-teman kulkasku tuh yang kotor banget, banyak kuah-kuah makanan gitu berserakan atau nempel gitu, jarang. Karena mungkin apa ya, nggak yang selalu ditaruh di kulkas gitu makanan yang kuah-kuah pekat gitu, enggak sih kalau aku. Yang kalau masak juga biasanya yang sehari habis kalau aku tuh teman-teman. Kalaupun nyisa cuma dikit dan nggak yang sampai bikin kotor kulkas.
Ini aku sambil sortir juga, mungkin ada beberapa makanan di kulkas yang udah expired ya. Tadi aku nemu sih keju ya, keju mozzarella. Itu memang kejunya udah lama banget nggak aku makan lagi, nggak aku habisin karena kurang bagus ya. Jadi pas aku masak itu kurang melted, jadinya kelupaan deh ditaruh di kulkas. Saking aku nggak begitu ininya, maksudnya gagal nih bikin roti pakai mozzarellanya nggak melted, jadi aku simpan di kulkas sampai basinya itu keju. Oke. Sekarang aku lagi mau beresin belanjaan yang kering-keringan dulu ya, kayak mie, terus bumbu-bumbu masak, dan lain-lain. Kemarin aku udah share juga, harga Indomie juga nggak yang naik meroket, lumayan mahal gitu ya. Ternyata harganya masih terbilang lumayan terjangkau loh teman-teman. Bukan lumayan lagi ya, nggak jauh lah. Kalau ada kenaikan juga paling ratusan rupiah ya teman-teman, nggak nyampe ribuan. Makanya kemarin aku coba beli berapa ya tadi ya. Indomie gorengnya ada 5, kaldu ayamnya ada 4, karinya 2. Cuman yang kari itu sempat aku makan sebelumnya, jadi tinggal 1. Dan ini aku lagi rapi-rapi kantong belanjaannya. Ini kantong belanjaan yang dari IKEA ya, dia tuh gede banget. Jadi kalau belanja pakai kantong itu tuh muat banyak. Oke, aku beresin yang mie dulu teman-teman. Di sini di storage box ini masih ada gula, ada oat itu punya Abikila, cuman nggak tahu ya dibeli, cuman nggak dimakan tuh. Aku harus bilang tuh, ngingetin Abikila kalau oatnya ada di situ. Soalnya kalau nggak diingetin kan nanti basi ya, sayang kebuang teman-teman. Dan ini Indomie udah masuk, terus aku juga taruh spaghetti di sini. Nanti aku mau bikin spaghetti lagi ya. Kangen makan spaghetti, nggak tahu ya, aku tuh suka banget sih makan spaghetti teman-teman, makan pasta gitu. Dan ini aku mau nyimpen kecap bango. Terus aku mau rapiin raknya lagi, masukin storage boxnya ke raknya. Aku mau ngambil storage box yang isi bumbu-bumbu, mau naro itu bumbu racik, kaldu jamur. Terus sekarang aku bawa yang buat storage box bumbu ya. Aku taruh blue band di situ sama kara. Itu bumbunya tuh lebih ke tepung-tepung saji gitu sih teman-teman. Oke, sudah untuk area sini. Sekarang aku mau ambil storage box yang isinya teh, kopi, dan lain-lain karena mau naruh kopi ya di situ. Kopi Good Day. Siapa di sini yang suka minum kopi Good Day kayak aku suka banget sih teman-teman. Kadang aku tuh bikinnya nggak cuma 1 bungkus tapi 2 bungkus dijadiin 1 gelas yang agak besar. Karena kalau 1 bungkus itu kan dia isinya sedikit ya, jadi airnya itu nggak boleh banyak-banyak. Kalau terlalu banyak maksudnya jadi nggak enak. Makanya aku selalu pakai 2 bungkus. Jadi aku seduh dulu pakai air panas sedikit airnya. Terus aku siram pakai air es dan tambah lagi es batu. Manyus teman-teman, enak. Aku sebetulnya bukan penggemar kopi banget, tapi kalau Good Day sih aku suka banget sih teman-teman, enak. Oke, semua kopinya udah masuk. Lanjut nih teman-teman, aku mau masukin saus cabai ke botolnya. Jadi botolnya itu aku pakai botol yang di rumah. Aku tuang di situ ya teman-teman semuanya. Dan nanti kan suka ada sisa gitu ya di botol sebelumnya. Biasanya aku pakai buat masak ya, atau misalnya buat saus mie instan. Daripada kebuang ya sisaannya teman-teman. Nah, ini untuk persabunan, tisu. Aku juga mau beresin tisu basah, tisu dapur, ada kamper toilet, ada sabun mandinya Kila, dan ada Viva pembersih wajah. Terus ada sikat gigi. Nah, aku rapiin aja semuanya ke storage box yang khusus buat sabun-sabun dan lain-lain. Kadang ya teman-teman, kalau habis belanja bulanan itu aku nggak langsung beresin belanjaannya gitu, masukin ke tempatnya. Suka ada jeda sehari 2 hari gitu teman-teman. Nggak tahu ya, aku lebih semangat untuk belanjanya aja di swalayan. Giliran beres-beresnya nunggu mood dulu gitu. Apalagi kalau mau dibikin vlog kayak sekarang ya. Jadi harus nunggu momen, nggak bisa langsung diberesin karena kan harus di shoot gitu.
Jadi terpending dulu tuh beberapa hari setelah belanjanya baru bisa aku kerjain. Ini aja aku tadi mulai pas Kila itu lagi bobok siang, jadi lebih leluasa gitu ya. Tapi ya nggak lama dia bangun, jadi kepotong-potong lagi deh beres-beresnya. Dan ini juga teman-teman bisa agak denger ya suara Kila nangis nyariin aku. Dia kalau abis bangun tidur tuh suka ogo ya teman-teman, suka manja ya, maklum lah anak-anak. Apalagi Kila itu yang nempelnya tuh cuman ke aku doang, ke abinya tuh dia nggak begitu nempel, malah lebih apa ya, cuek gitu sama abinya. Biasanya kan anak cewek tuh deket sama abi ya, sama ayahnya gitu. Anak cowok deket sama ibu, ini enggak, Kila itu lebih nempelnya tuh ke aku dibanding ke abinya teman-teman. Oke, beresin sabun-sabun tadi udah selesai. Ini aku lagi mau beresin bawang, tapi aku cuman masukin semua stoknya ke tampah ini ya teman-teman. Ada lengkuas sama jahe juga biar nanti aku kupas. Terus ini juga mau rapi-rapi kentang, cuman beli 5 sih kemarin kentangnya. Aku juga mau rapi-rapi bakso. Kemarin udah diambil 5 biji nih pas aku masak Indomie. Aku belinya cuman yang isi 25 teman-teman. Tuh stok di freezer aku nggak sepenuh biasanya ya, karena kemarin pas belanja bulanan itu nggak begitu banyak. Bukan nggak begitu banyak, malah nggak beli ayam, nggak beli sosis, nggak beli daging ya. Cuman beli yang perlu-perlu aja, biar nanti kalau mau belanja lagi gampang lah nyusul teman-teman. Dan sekarang lagi mau beresin sayur-sayuran. Ini wortel kemarin masih ada, bulan lalu masih bagus. Aku gabung sama yang baru ya. Wortel itu selalu harus ada sih kalau di rumah aku teman-teman. Entah itu nanti dimasak buat sop, buat tumis-tumis, atau dibikin bakwan ya. Enak ya kalau ada wortel itu. Kila itu termasuk yang paling suka makan wortel dibanding sayuran yang lain. Kalau dikasih yang daun-daunan paling dia sukanya bayam ya teman-teman. Kalau sawi itu dia masih belum. Lobak dia suka, karena kan kalau dibikin soto soto Bandung lobak itu kan jadi empuk ya. Jadi Kila ya makan-makan aja sih. Nah ini juga wortel masih ada sisa dari bulan lalu. Aku mau gabung sama yang baru. Untuk nyimpennya aku bagi 2 dulu. Kol yang utuh ini biar bisa masuk food containernya ya teman-teman. Kemarin berarti aku nggak banyak bikin bakwan nih, soalnya kolnya utuh. Iyalah nggak banyak bikin bakwan, secara aku jarang masak bulan lalu itu teman-teman. Jadinya boros. Oke, kita ambil lagi food containernya. Karena ini masih ada space, aku gabung sama buncis. Buncis ini mau aku masak pakai daging cincang. Jadi buncis daging cincang gitu ditumis, enak banget teman-teman. Sekarang mau rapi-rapi. Sawi putih cukup aku potong sedikit aja biar masuk ke food containernya tuh. Potong bawahnya doang. Dan biasanya ini tuh awet juga. Sebulan aja kemarin yang terakhir aku masak sawi putih itu awet banget ya di kulkas. Ini masih ada stok juga cabai bulan lalu, aku gabung sama yang baru. Makanya yang baru kemarin aku nggak beli banyak karena masih ada sisa kan di kulkas. Tuh dikit, nggak banyak ini teman-teman. Yang aku beli banyak itu cabai rawit karena mau aku bikin sambal. Sambal, siapa yang nggak doyan sambal ya di sini ya? Pasti rata-rata doyan ya, termasuk aku, apalagi orang Sunda. Wah, jago pisan lah ya. Ngamam sambal, ngatuang sambal teh. Ngomong apa ini ya kata teman-teman. Oke, sekarang aku mau masukin cabai rawitnya. Kita potekin dulu batangnya biar nggak gampang busuk. Kalau batangnya tetap ada itu biasanya cepat banget busuk, baru seminggu aja udah banyak yang busuk. Kalau dipotekin batangnya sebulan lebih awet. Asalkan pakai tisu di bawahnya biar kalau ada uap air itu terserap ke tisu, nggak bikin cepat busuk ke sayuran. Gitu teman-teman. Ya udah pasti pada tahu lah ya teman-teman ilmu food prep tuh. Saking banyaknya yang udah sharing tentang food prep ya, pasti udah keambil ilmunya semua. Untuk lobak aku bagi 2 aja biar masuk ke food container teman-teman. Karena panjang banget sih itu, kalau nggak dipotong maksudnya kepanjangan nggak bisa masuk. Dan aku beresin apa lagi ya? Langsung aja kita beresin ke kulkas ya. Food container yang udah
rapi, sayuran masuk semua. Dan teman-teman bisa lihat kulkas aku udah bersih, udah rapi lagi. Ini aku masukin apel, kemarin aku beli apel juga, apel Fuji 2 kilo. Dan tara, sudah selesai dong ngupas bawangnya, padahal lama banget tadi ngupasinnya. Dan ini kulit bawangnya aku buang aja teman-teman, karena aku udah nggak begitu banyak punya tanaman di luar. Kan ada yang bilang itu bagus buat tanaman ya, kalau kulit bawang itu jangan dibuang gitu. Tapi karena tanaman aku sudah sedikit ya, takutnya kalau ditaruh di atas tanaman nanti dimainin sama tikus atau sama kila, jadi bercecer kemana-mana. Jadi ya udah aku buang aja. Dan ini bawang merah, bawang putihnya aku cuci dulu setelah aku kupas semuanya. Lumayan tadi pegel banget teman-teman ngupasinnya. Mana digangguin kila, diacak-acak. Seru deh. Tapi aku nggak videoin ya karena rempong, asli deh rempong banget. Seperti biasa juga setelah dicuci itu langsung aku keringin pakai salad spinner ini sampai airnya tiris ya. Dan dibagi 2 akhirnya. Aku pisah sekarang antara bawang merah dan bawang putih, dibagi 2 gitu teman-teman, karena ini tuh stoknya banyak. Tapi sebelumnya aku mau motongin dulu jahe sama lengkuasnya. Soalnya mau aku taruh di freezer, jadi biar lebih awet. Dan kalau mau dimasak itu nggak usah potong-potong lagi, tinggal langsung cemplung-cemplung karena udah aku potongin di awal. Ini lengkuasnya juga masih muda, jadi merah muda gitu ya warnanya teman-teman, lengkuas itu. Untuk jahe aku lebih seneng dikupas ya teman-teman dibanding nggak dikupas. Soalnya kemarin ada yang komen kok dikupas jahenya, padahal nggak usah. Kalau aku sih lebih suka dikupas teman-teman, sesuai selera aja ya. Dan ini sisa bawang merah bulan lalu masih ada, tapi bawang putihnya udah agak busuk jadi aku buang. Dan sekarang aku gabung sama bawang merah yang baru di beda tempat, soalnya banyak gitu. Habis ini aktivitas aku udah selesai, yang bisa aku sharing ke teman-teman hari ini ya udah selesai semua. Dari mulai soal info layanan akikah yang bagus banget, bisa dicoba ya buat teman-teman yang mau akikahan. Dan habis itu beresin belanjaan. Segitu aja ya video kali ini, see you on my next video. Wassalamualaikum, bye teman-teman.